1,4 juta siswa, sekitar 160.000 siswa SMU, Madrasah Alia, dan SMK dinyatakan tidak lulus ujian nasional 2006. Tak sedikit dari mereka yang tidak lulus melampiaskan kekecewaan dengan berdemo. Bahkan di Bekasi, ada siswa yang nekat membakar sekolahnya. Atas gejolak-gejolak tersebut, Sofia Lacuba terpanggil untuk merespon kegelisahan mereka. Kepedulian Sofi Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sofia Lacuba memperjuangkan nasib para siswa yang tidak lulus ujian nasional. Naysila Mirdad menjalani ritual kelulusan di sekolahnya. Para artis Sri Mulat, Eko DJ, Tesi, Doyo, dan Nunung kompak menjalankan ibadah umroh. Bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional, Peggy Melati Sukma, Moreno Suprapto, dan Cut Yanti melancarkan kampanye bersama-sama. Brunette tersingkir dari ajang Indonesian Idol 3. Setelah menunda kehamilannya sekian lama, saat ini Nova Soraya tengah mempersiapkan program kehamilan. Pemirsa, ujian nasional tahun ini menyisakan masalah. Banyak siswa yang tidak lulus ujian menumpahkan kekecewaan mereka. Dan melihat keadaan itu, Sofia Lacuba tidak mau tinggal diam. Bersama para siswa yang tidak lulus, Sofi turut memberikan dukungan. Di antara banyaknya siswa yang tidak lulus, Naysila Mirdad termasuk beruntung. Dengan disaksikan kedua orang tuanya, Naysila menerima tanda kelulusan. Kemanakah Nay akan melanjutkan studinya? Tapi sebelumnya kita saksikan bersama kepedulian Sofia Lacuba pada pendidikan. Dari 1,4 juta siswa, sekitar 160.000 siswa SMU, Madrasah Alia, dan SMK dinyatakan tidak lulus ujian nasional 2006. Tak sedikit dari mereka yang tidak lulus melampiaskan kekecewaan dengan berdemo. Bahkan di Bekasi, ada siswa yang nekat membakar sekolahnya. Atas gejolak-gejolak tersebut, Sofia Lacuba terpanggil untuk merespon kegelisahan mereka. Kepedulian Sofi berhubungan dengan ilmu yang sedang digelutinya, yaitu psikologi pendidikan. Kemarin Sofi mendampingi Maulana dan Melati, 2 orang siswa yang tidak lulus ujian untuk menggugah suara hati pihak-pihak yang berkompeten di bidang pendidikan. Di sini Sofi mengkritisi tentang ujian nasional yang dijadikan standar kelulusan. Ujian nasional oke, tapi bukan untuk menilai si anak, tapi untuk menilai si sekolah dan si gurunya. Kompetensi mereka di mana? Untuk jangka yang pendek ini ya gimana lah supaya mereka bisa lulus, supaya mereka bisa mengejar cita-cita mereka yang mereka sudah dambakan sekian tahun. Tapi untuk jangka panjang ya alangkah baiknya seperti tadi saya bilang, jangan ada ujian nasional yang mematok kepintaran anak-anak ini sekali setahun. Tidak. Berilah kebebasan kepada guru dan kepada sekolah. Pemerintah harus monitor orang tua dari mereka harus sadar gitu bahwa ini bukan salah anak-anaknya. Gitu. Ini adalah salah sistem gitu. Di sisi lain, pemerintah memberlakukan standar kelulusan dengan alasan mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga. Namun ironisnya, standar nilai 4,26 tiap mata pelajaran juga diberlakukan di daerah tertinggal, bahkan di daerah bencana sekalipun. Untuk hal ini, Sofi mendesak pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menemukan jalan tengah. Saling brainstorming lah apa yang terbaik untuk sistem edukasi untuk anak-anak kita zaman sekarang gitu. Apa yang terbaik, apa yang pemerintah bisa berikan gitu supaya tidak ada kegagalan seperti ini lagi di masa depan.
gitu aja gitu. Saya tidak bilang saya menentang ujian, pemerintah salah nggak, harus ada jalan tengah. Ini baru ya, pemerintahan baru, jadi berganti undang-undang baru, ini baru kan semuanya. Jadinya yang ada kita semakin kita tertekan, dan kita harus semacam kayak kita kejar target. Jadi sama aja kayak kita dipaksa untuk supaya kita ngerti, supaya kita tahu dan kita harus mau gitu. Jadi benar-benar kita ngerasa, aduh kita nggak sanggup sekolah aja jam 7, jam 4 lalu harus sambung les, harus ini. Maulana dan Melati termasuk siswa berprestasi di sekolah mereka. Pastinya masih banyak anak yang senasib dengan mereka. Untuk itu pemerintah sudah memberikan alternatif solusi agar bagi mereka yang tidak lulus dapat mengikuti program Kejar Paket C. Namun tetap saja solusi tersebut tidak bisa menyelesaikan peliknya masalah dalam dunia pendidikan nasional. Gerakan siswa bersatu yang ada di seluruh nasional menolak kebijakan UAN itu sebagai standar kelulusan. Biarkan guru-guru kami yang lihat kita pintar apa enggak. Biarkan mereka yang menilai, itu pengennya kita. Gitu. Jadi ujian nasional dan kurikulum yang menuju ke ujian nasional itu bukan patokan untuk anak menjadi kreatif dan inovator dan menjadi seorang profesor, tidak. Di saat banyak siswa-siswi sekolah menengah umum yang tidak lulus ujian nasional, pemain sinetron Naysila Mirdad bisa bernapas lega. Nay yang mengambil jurusan IPS di SMA Seruni Don Bosco Pondok Indah lulus dengan nilai memuaskan. Menariknya, sekolah tempat Nay menuntut ilmu menggelar acara graduation day yang dilaksanakan semalam. Nay yang malam itu mengenakan kebaya berwarna ungu begitu terlihat sumringah saat menerima kalung dan ijazah kelulusan. Ternyata aku lulus. Aduh, seneng banget, aku bersyukur banget sih pastinya. Seharusnya saat Nay dinobatkan sebagai siswa yang lulus, Nay didampingi kedua orang tuanya. Sayang, Lydia Kandau dan Jamal Mirdad terlambat sampai ke aula sekolah tempat acara dilangsungkan. Namun demikian tidak mengurangi rasa gembira yang memenuhi relung hati Nay. Begitupun kedua orang tuanya yang sangat terlihat bangga melihat anak mereka mampu menyelesaikan studinya di bangku SMA. Aduh, saya sangat bangga sekali, syukur, puji Tuhan kalau anak saya selesai ya SMA-nya gitu, dan nilainya juga lumayan, dia bisa kejar selama ini yang dia sibuk gitu, dia bisa ngejar dan pokoknya seneng banget deh. Walau tersenyum, Nay turut merasakan keprihatinan terhadap teman-temannya yang tidak lulus ujian nasional. Ya aku prihatin banget gitu ya, tapi kan itu kan bisa dibilang juga berarti mereka nggak matang gitu untuk persiapan ujian mereka. Jadi ya ini hasilnya, tapi ya menurut aku kalau sampai yang bunuh diri gitu terus sampai emosi terus yang bakar sekolah itu tindakan yang nggak bener banget. Setelah lulus, apa rencana Nay selanjutnya? Apakah ia akan melanjutkan studinya ke jenjang universitas? Jurusan apa yang akan ia pilih? Aku bilang sama papa, aku kalau nggak pengen perhotelan kan psikologi gitu. Jadi papa juga lagi nyariin psikologi sama perhotelan yang baik itu di mana. Terus cuman ya nggak tahu deh papa yang masih ngurusin soal kuliah aku. Cuman yang pasti papa juga masih nyesuaiin sama kontrak syuting aku di sini. Pemirsa, kemarin para personil Sri Mulat yang terdiri dari Tesi, Edo DJ, Nunung, dan Doyok bersama-sama berangkat menunaikan ibadah umroh. Ini merupakan pengalaman pertama Tesi pergi ke Tanah Suci. Sedangkan bagi Doyok, umroh kali ini ia mengajak istrinya Nova Fauziah. Di Tanah Suci nanti Doyok dan Nova memohon doa agar dikaruniai momongan. Ingin tahu seperti apa kekompakan mereka menjelang keberangkatan di bandara? Ini dia liputannya. Setelah lama tertunda rencana kabul atau akrab dikenal Tesi pergi ke Tanah Suci, akhirnya terkabul juga. Kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, Tesi berangkat umroh bersama teman-teman Sri Mulat lainnya, yaitu Eko DJ, Nunung, dan Sudarmaji alias Doyok. Ibadah umroh kali ini adalah pengalaman pertama Tesi. Memang terlihat kontras mengingat personil Sri Mulat lainnya sudah lebih dari 1 kali menunaikan ibadah umroh.
Jadi begini, begitu teman-teman udah rencana mau berangkat umroh, saya tidak mempromosikan Mas Tesi sama Mbak Nunung. Saya cuma pamit, "Mbak Nunung, Mas Tesi, saya tanggal 23 insya Allah mau berangkat umroh." "Hah, tanggal berapa?" "Aku ikut." Tanpa berpikir berarti langsung didengar kan. Kita